Sudah terlihat ya. Sudah terlihat Mbak Sani? Sudah, Pak. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. topik yang diambil itu memang lagi in ya sekarang ini ya. Jadi stres, burnout, fatigue, udah banyak dibicarakan di mana-mana ya. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajah yang tampak sekarang ini kayaknya belum burnout ya, karena masih tanggal 10 ya. Jadi mungkin kita lihat nanti di atas tanggal 20 kali ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin pagi hari ini kita sharing ya. Jadi beda tipis antara SPOK dan SPOG ya. SPOG itu kandungan ya. Kalau SPOG itu bidangnya pusar ke bawah ya. Kalau SPOK pusar ke atas, itu aja bedanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bicara masalah burnout. Burnout itu apa sih? Jangan diterjemahkan letterlock ya, burn terbakar, out keluar, jadi terbakar keluar, bukan. Burnout itu adalah istilah idioms dalam bahasa Inggris ya, yang nanti akan kita bicarakan secara mendalam terkait dengan burnout ini dan apa kaitannya dengan kejadian fatality di tempat kerja ya. Ini sekilas background saya dan sampai sekarang ini kegiatan saya ya. Saya sebagai di PT HSE, kemudian di operation PT MMS itu juga suplai SDM ya, di oil and gas juga, saya di Lion Group, 3M, Jakarta, Outer Ring Road, Novartis, Yokogawa, dan lain sebagainya. Dan itu saya jalankan semua. Coba bayangin teman-teman resiko burnout-nya ya, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola diri kita sendiri. Oke, kita akan bicara apa sih burnout itu dan apa tanda-tandanya ya. Kemudian apa kaitannya dengan fatal di tempat kerja, kemudian bagaimana cara mencegah dan kesimpulan apa yang akan kita dapat dari topik yang kita bicarakan pagi hari ini ya. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai dan mudah-mudahan masih fresh, sehat selalu ya. Jadi sebenarnya burnout ini adalah kondisi stres kronis ya. Stressingnya adalah kronis. Jadi orang hidup ya pasti stres ya, pikiran sana sini ya, ada beban sana sini. Tapi masalah burnout ini terjadinya kronis, di mana kondisi kronis ini menjadikan pekerja itu lelah secara fisik, mental, dan emosional ya. Jadi ada 3 aspek yang digarap oleh burnout ini. Jadi kalau masalah capek fisik biasa ya, capek fisik bisa dengan istirahat, tidur yang cukup ya. Tapi kalau misalnya lelah mental dan sudah emosi, tadi sudah disinggung juga gampang tersinggung, nggak bisa dipinjemin duit dan lain sebagainya. Nah, ini coba tanda-tanda yang merupakan akibat dari stres kronis ya. Kalau istilah dari WHO sendiri adalah stres kronis akibat pekerjaan yang belum berhasil dikelola ya. Jadi kuncinya adalah stres kronis ini tidak bisa dikelola oleh kita sehingga menimbulkan berbagai gejala maupun akibat dari kondisi fisik maupun mental kita terhadap pekerjaan ya. Di beberapa jurnal Bapak Ibu saya ambil bahwa memang banyak sekali kaitan dari burnout ini dengan kondisi-kondisi fatality di tempat kerja ya. Ini adalah salah satu jurnal yang menyampaikan bahwa burnout ini sangat terkait dengan kondisi kecelakaan lalu lintas ya pada pekerja hospital healthcare ya, jadi pekerja rumah sakit atau fasilitas kesehatan ya. Di mana Bapak Ibu tahu ya, jadi kalau pekerja kesehatan itu waktunya juga nggak terbatas, handphone nggak boleh off ya. Jadi memang
ada beberapa macam pekerjaan yang memang riskan untuk terjadi burnout ya. Kemudian studi kedua ini terkait juga dengan kondisi burnout dengan kecelakaan di tempat kerja ya. Jadi ini juga ada beberapa studi dari luar negeri ya. Jadi kalau di Indonesia memang studinya masih sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, bagaimana kondisi di Indonesia gitu ya. Ini yang menjadi kritikal maupun hal yang perlu kita waspadai bersama, bahwa penderita gangguan jiwa ya, bukan sakit jiwa ya. Jadi kita harus bedakan istilah gangguan jiwa dan sakit jiwa. Kalau sakit jiwa itu sudah patologis ya, jadi harus diobati dengan medis dengan baik gitu ya. Tapi kalau gangguan jiwa artinya membuat jiwa kita tidak tenang ya. Dan dari penelitian memang seiring sejalan ini prevalensinya meningkat ya, di mana terjadi 1-3 orang menderita gangguan jiwa itu per 1.000 penduduk. Ini penelitian dari Bapak Garjito ya tahun 93. Nah, problemnya apa yang tersering dari orang-orang yang menderita gangguan jiwa ini ternyata terjadi dikarenakan tuntutan kerja dan persaingan kerja gitu ya. Dan ini terjadi banyak di profesional muda ya. Profesional muda itu ya antara pertama kali bekerja usia 25 sampai kira-kira 40-45. Kalau level-level CEO yang 45 tahun ke atas ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah piramida kecelakaan kerja ya. Jadi kalau misalnya ini range-nya dari bawah sampai ke atas ya. Jadi kalau misalnya yang bawah ini yang paling ringan ya. Kalau misalnya ada 600 insiden ya hanya satu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada satu insiden, satu fatal, ini yang paling tinggi ya. Ini yang harus kita perhatikan bersama ya. Ini studi maupun grafik yang menunjukkan sektor yang resikonya terjadi kecelakaan di tempat kerja ya. Yang paling tinggi adalah manufacturing ya, manufacturing. Kemudian agriculture ya, kemudian transport ya, storage and communication ya. Kalau misalnya Lokindo ini sepertinya masuk ke construction maupun ke manufacturing itu juga bisa ya, maupun juga transport. Jadi kalau aku lihat memang many aspek ya yang di Lokindo ini menjadi critical risk ya untuk terjadi burnout. Nah, efek burnout sendiri apa sebenarnya ya? Kenapa kok kita repot-repot membicarakan ini ya? Ternyata seperti yang saya sampaikan ya, berkali-kali ada penelitian yang menunjukkan bahwa memang burnout ini dapat menunjukkan dan menyebabkan masalah yang fatal bagi karyawan. Dan tidak hanya karyawan loh ya, perusahaan itu juga akan menjadi dampaknya ya, menjadi korbannya juga ya. Sehingga hal ini juga akan secara lambat laun akan menyebabkan kemerosotan pada kinerja perusahaan dikarenakan kemerosotan kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Kok bisa merosot ya? Gimana nggak bisa merosot ya? Turnover-nya tinggi, kemudian karyawan juga mangkir dari pekerjaan, kemudian moralnya juga sudah mulai terganggu, kemudian optimisme dalam bekerja juga terganggu, otomatis itu semua berbagai faktor yang memberikan impact negatif terhadap kinerja karyawan ya. Dan di sini ada penelitian juga ya bahwa efek yang timbul ya akibat mengalami burnout itu apa ya, motivasinya turun, kemudian sudah mulai sikap-sikap sinis ditunjukkan oleh karyawan, sikap negatif, frustasi. Jadi kalau kayak begini saya lihatnya tidak hanya efek burnout itu pada diri sendiri, dia bisa mengimpact atau menginfluence lingkungan kerjanya ya. Kalau kondisi mental, kalau kita mengeluarkan sikap positif atau mengeluarkan sifat yang
optimis, itu akan membawa pengaruh pada lingkungan dengan efek yang sama. Tapi kalau kita frustasi, kemudian kita timbul sikap negatif, itu pun juga akan menginfluence lingkungan kerja kita dengan kondisi yang sama pula, ya. Jadi harus hati-hati itu ya. Kita harus memilih teman, rekan kerja atau lingkungan kerja yang memang support terhadap kondisi fisik atau kondisi mental yang positif juga, ya. Nah, kalau kita tadi bicara bahwa efek burnout itu terkait dengan kondisi mental, kondisi optimis, kondisi sikap, behavior, tapi ternyata juga bisa berimpact pada efek kesehatan, ya. Nah, jangka pendek nanti akan kita lihat ya, ada tanda dan gejala-gejala yang sudah mulai muncul. Namun kalau burnout sendiri dibiarkan terus-menerus tanpa ada pengelolaan yang baik, itu ternyata juga bisa menimbulkan efek pada gangguan kesehatan fisik ya, contohnya penyakit jantung ya, kemudian diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, kemudian mempengaruhi tingkat kesuburan ya, kecemasan maupun menyebabkan depresi. Jadi burnout sendiri bukan sesuatu yang ringan dan bukan sesuatu yang layak untuk tidak dihiraukan ya. Jadi kelihatannya memang burnout ini harus menjadi porsi yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun karyawan ya. Karena meskipun tidak terlihat secara fisik, namun burnout sendiri juga memberikan efek-efek yang memang bisa dilihat dari tanda dan gejalanya. Nah, ini beberapa contoh pekerjaan dengan resiko tinggi ya, mengalami burnout ya, pilot ya, resikonya tinggi ya, stresnya tinggi. Kemudian awak kabin, kemudian pekerja tambang. Nah, pekerja tambang ini masuk juga pekerja dengan support offshore ya. Kemudian teknisi menara, pembersih kaca gedung, kemudian pemantau monitor ya, air traffic control dan lain sebagainya, di mana semua pekerjaan-pekerjaan ini memiliki kemiripan, yaitu membutuhkan daya konsentrasi tinggi, resiko tinggi, yang menyebabkan seseorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya itu cenderung tegang maupun memiliki stres yang tinggi ya. Nah, ciri-ciri burnout. Nah, ya memang kalau kita ngomong burnout ya nggak terlihat secara kasat mata ya. Tapi paling tidak kita tahu nih ciri-cirinya. Yang pertama dan yang paling sering terlihat adalah semangat kerja itu turun ya. Jadi kalau kita lihat Senin nggak semangat ya, Selasa nggak semangat. Nah, Jumat agak semangat ya, soalnya mau libur ya. Ini tanda-tanda awal dari burnout ya. Kemudian yang kedua, nah ini perasaan sinis ya, sinis terhadap pimpinan, sinis terhadap perusahaan. Perusahaan nggak mengakui kinerjaku. Pimpinannya gitu aja kok, pimpinannya nggak. Ya paling dia hanya dapat warisan dan lain sebagainya ya. Jadi muncul perasaan-perasaan sinis dan negatif ya. Nah, kemudian rasa pencapaian pribadi yang rendah. Apa sih aku ini? Aku di perusahaan ini bukan siapa-siapa, saya nggak berkontribusi apa-apa. Jadi merasa dirinya nggak berguna, ya itu juga tanda dari burnout. Kemudian ini yang sudah mulai menampakkan di lingkungan kerja, ya. Jadi sikap negatif terhadap orang lain. Kalau istilah anak sekarang itu adalah toxic people, ya. Jadi suka mengganggu, suka menjahilin orang, nggak senang pada keberhasilan orang, ya itu sebenarnya ciri-ciri dari dia burnout terhadap pekerjaannya sendiri. Dan dia dari hari ke hari bekerja Senin sampai Jumat, itu nggak ada pulih-pulihnya ya, terus-menerus dia merasakan kondisi yang saya sampaikan tadi ya, semangatnya hilang, sinis, kemudian underestimate terhadap diri sendiri maupun sikap negatif, dan itu jarang sekali dia pulih dalam waktu cepat ya. Nah, tanda yang juga gampang dilihat itu
walaupun tidurnya cukup, tapi kalau bekerja dia masih merasa lelah terus ya. Kemudian dia merasa takut nih, waduh jangan-jangan hari ini pekerjaannya banyak, jangan-jangan saya nggak bisa menyelesaikan kerjaan, jangan-jangan nilai saya jelek ya, kalau misalnya mahasiswa, itu juga salah satu tanda burnout juga. Kemudian gangguan tidur, ya gangguan tidur itu macam-macam ya, mulai tidur nggak bisa tidur ya, biasanya membutuhkan waktu lebih dari 30 menit, atau kalau tidur susah dibangunkan, itu juga merupakan gangguan tidur juga ya. Kemudian kalau dia sudah mulai bekerja, nggak mau diganggu ya, nggak mau diajak omong ya, benar-benar eksklusifkan diri terhadap pekerjaannya ya. Itu tanda-tanda orang yang burnout ya, susah berkomunikasi, bersosialisasi. Kalau ke kantin dia sukanya mojok ya, kemudian ini tandanya yang lebih parah lagi, dia merasa depresi, kemudian mudah marah ya, nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba dia mukul orang, tiba-tiba dia ngempesin ban orang ya, dan ini sangat sensitif orangnya. Dan dia itu tidak ada waktu untuk menekuni hobinya ya, pokoknya nggak ada waktu, semuanya harus kerja terus gitu. Nah ini tanda dia sebenarnya dia tidak mencintai pekerjaan, justru tanda-tanda awal dia mengalami burnout ya. Nah ini contoh sikap burnout di tempat kerja ya, kadang dia duduk sambil nutup wajahnya dengan buku, nutup dengan pekerjaannya ya, kemudian bolak-balik megangin pinggangnya karena capek duduk. Padahal kalau pekerjaan di kantor itu duduknya ya antara 6 sampai 7 jam. Nah ini ada tipsnya supaya tidak gampang capek, maka tiap 4 jam Bapak Ibu juga melakukan stretching ya, yang tadi sudah ditunjukkan dalam video. Kemudian berkali-kali menyentuh lehernya karena terasa capek ya. Jadi kalau sebenarnya kalau orang happy di tempat kerja itu ya sikap-sikap seperti ini tidak akan ditunjukkan. Dia akan riang sekali begitu ya. Kalau ini kan kelihatan wajahnya boring gitu kan. Terasa pekerjaan itu menjadi beban dia begitu. Nah, apa sih yang menyebabkan burnout ini gampang kita alami ya? Pertama, tuntutan pekerjaan yang banyak ya, dan ini terkait dengan kuantitatif ya. Jadi memang jumlahnya banyak ya. Harus menyelesaikan dokumen banyak setiap hari ya. Itu juga menjadi resiko burnout. Jadi harus ditakar nih antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan sosial ya. Dukungan sosial itu bisa dari teman, bisa dari pimpinan, ya, bisa dari keluarga, ya. Jadi dia nggak merasa sendiri dalam menerima beban pekerjaannya, ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan peran. Jadi dia nggak paham nih job desk-nya di tempat kerja. Saya ini bekerja ini sebagai apa aja yang ruang lingkup pekerjaan apa yang harus saya kerjakan, itu dia nggak jelas ya. Kemudian kurangnya activity regulasi diri ya, jadi me time-nya kurang ya. Jadi dia nggak bisa menghibur diri sendiri. Misalnya dia achieve sesuatu ya, berhasil sesuatu, coba beli sesuatu untuk diri kita sendiri ya. Istilahnya celebrating ourselves gitu ya. Jadi kita bisa menghargai orang lain, kita bisa ngasih hadiah terhadap orang lain, terhadap kesuksesannya, terhadap hari jadinya, ulang tahunnya. Tapi kenapa kok kita tidak pernah membeli hadiah untuk diri kita sendiri gitu ya? Nggak mesti harus mahal ya, tapi respect ourselves itu penting ya. Nah, orang jadi burnout itu nggak ujuk-ujuk jadi burnout ya, jadi harus diwaspadai step-stepnya. Jadi kalau bisa ya begitu step awal terjadi, kita harus segera melakukan koreksi diri. Yang pertama ya memang kita masuk kerja itu posisi fase honeymoon ya. Honeymoon itu kan kayak pengantin itu ya yang indah-indah ya, kepuasan kerja tinggi, komitmen, energetik, ya, kemudian kreatif dan lain sebagainya. Namun kemudian sudah mulai terjadinya stres ya, di mana beban pekerjaan,
terlalu tinggi terhadap bila dibandingkan dengan kemampuannya ya. Dan ini sudah mulai mengalami penurunan yang tadi awalnya berkepuasan kerja tinggi, udah mulai turun, komitmennya turun ya, energinya udah mulai loyo. Kemudian tahap ketiga terjadi chronic stress. Jadi sebenarnya pada tahap kedua ini, kalau sudah mengalami ini langsung Bapak Ibu melakukan koreksi ya. Nanti koreksinya kita akan bicarakan di slide berikutnya. Kalau nggak dilakukan koreksi, maka timbul chronic stress ya, dan ini akan menjadi orang yang sebutannya adalah fatigue ya. Fatigue itu lelah ya, jadi menjadi kritis, semakin sulit untuk diatasi dan akhirnya terjadi burnout ya. Jadi kalau chronic stress tidak dilakukan koreksi dengan baik, terjadi burnout seperti gejala-gejala yang saya sampaikan tadi ya. Sudah toksik ini kalau burnout itu ya. Dan kalau burnout ini dibiarkan terus-menerus akan terjadi burnout yang terbiasa ya, atau habitual burnout. Jadi ya dianggap bahwa memang dia itu ya sudah mentalnya mental burnout ya. Gangguan mental ya, fisik, kemudian emosinya juga temperamen dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini ya memang harus ada bantuan profesional ya untuk menghandle permasalahan mental tersebut ya. Nah, di dalam penelitian memang oleh Pak Baron dan Greenberg ya tahun 90, jadi burnout itu adalah kumpulan gejala di mana meliputi gejala kelelahan fisik, kelelahan emosi, kelelahan sikap atau mental, dan perasaan tidak penting yang ini menjadi akibat dari stres kerja intens yang lama ya. Jadi stres kerja menurut saya ya wajar ya, tetapi kalau sudah stres harus dilakukan coping mechanism atau mekanisme untuk menghilangkan efek stres itu. Kalau burnout ini, kumpulan dari gejala ini dibiarkan, maka akan terjadi penurunan kinerja. Ya, tadi sudah saya sampaikan dan memang didukung oleh berbagai penelitian dari luar negeri. Nah, pertanyaan mendasar adalah, apakah burnout ini bisa disembuhin gitu ya? Jawabannya, penderita burnout itu dapat sembuh dari kelelahan fisik dan mental. Caranya apa? Ya, stres yang ada, kita tahu bahwa stresornya apa, misalnya tumpukan kerjaan, ya tumpukan kerjaannya diselesaikan pelan-pelan, ya. Kemudian stres karena waktu kerja yang panjang, ya coba diatur ritme antara kerja dan istirahat, gitu, ya. Kemudian yang kedua, ya rekan kerja lebih support, pimpinan lebih komunikatif, lebih akomodatif, ya leadership-nya diganti dari otoriter menjadi suportif dan komunikatif, misalnya seperti itu. Kemudian tidak lupa kita harus punya hobi loh ya. Hobi itu bukan sesuatu untuk buang-buang uang dan buang-buang waktu ya. Hobi itu adalah cara cepat untuk kita menghilangkan diri ya, merejuvan diri kita, untuk merefresh diri kita, merestart diri kita untuk kembali memiliki motivasi yang baik, memiliki kinerja yang baik dan memiliki semangat yang lebih baru ya. Kemudian kita harus menciptakan nih cara-cara menimbulkan minat yang menarik ya. Misalnya nih kita suka traveling ya. Travelingnya ya sekali-sekali nggak hanya di dalam kota ya, mungkin di luar kota, bahkan suatu saat juga mencoba sesuatu yang baru, hobi ya, misalnya yang tadinya nggak pernah menyelam mencoba menyelam ya. Jadi membuat sesuatu yang baru di dalam rutinitas hidup kita itu juga akan bisa menghilangkan diri dari efek burnout ya. Nah, bagaimana cara mengalihkan tugas untuk menghindari kejenuhan ya? Pertama dan yang paling dasar adalah setiap hari lakukan tugas yang produktif. Ingat, pegang gadget harus yang produktif. Jadi enggak
searching berita-berita yang membicarakan artis dan lain sebagainya. Enggak. Apa yang kalian mau capai hari ini secara produktif, itu dulu ditentukan. Dan membuat list to do, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalau udah makan siang, itu ya dipakai waktunya. Jadi istirahat makan siang itu salah satu bentuk healing, ya. Jadi kan tidak hanya makan, mungkin kita ketemu dengan rekan kerja sambil ngobrol, ya, saling sharing, itu juga menjadi salah satu penetralisir efek stres yang terjadi sebelum jam makan siang. Kemudian yang ketiga, buat space ruang kerja, ya. Jadi ruang kerja itu nggak boleh sumpek, nggak boleh sempit, ya. Sudah harus agak lega, karena kalau misalnya kita ruang kerja sempit, oke, boleh, ruang kerjanya hanya tersedia itu, oke. Maka harus ditata barang-barang yang nggak penting itu harus keluar dari ruang kerja kita, ya. Misal, banyak orang yang punya kebiasaan menumpuk pekerjaan yang sudah selesai di depan mejanya, di depan mukanya. Jadi setiap hari dia melihat tumpukan-tumpukan tugas yang belum selesai, padahal itu sudah selesai dilakukan, ya. Jadi pengaturan tempat kerja, membuat space ruang kerja menjadi salah satu cara untuk menghindari kejenuhan. Ya kalau perlu, kalau ada yang hobi ikan nih, ya bikin di depan ruang kerjanya atau di mejanya ada akuarium kecil, misalnya ada punya hobi apa, misalnya misalnya ada akuarium terus ada pancuran kecil disusun kayak bebatuan, itu juga bisa, ya, cara-cara untuk menghilangkan diri di sela-sela pekerjaan yang sibuk, ya. Kemudian ini yang paling penting dan mungkin seringkali kita abaikan. Kita itu seringkali peduli pada perasaan orang, ya. Kita takut menyakiti perasaan orang, tapi sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan perasaan kita. Apa sih yang bikin kita bahagia? Apa sih yang bikin kita semangat kerja? Apa sih yang bikin kita produktif? Kadang kita itu nggak pernah bicara pada diri kita sendiri, ya. Jadi internal talking gitu, ya. Internal talking itu penting, ya. Jadi kadangkala istilahnya kalau orang mengistilahkan berbicara dengan hati nurani gitu. Nah, seringkali kita itu merasa jenuh, capek hidup itu karena terlalu sering memperhatikan perasaan orang. Ya, tapi tidak pernah memperhatikan perasaan apa yang membuat kita bahagia. Nah, coba langkah keempat ini benar-benar Bapak Ibu perhatikan mulai sekarang, ya. Misalnya, ya yang simpel-simpel ya, ada restoran baru diajak temennya mencoba. Padahal kita nggak suka nih makanan itu, ya kita omongkan. Saya sih seneng kamu ajak ke sini ya, tapi sebenarnya saya nggak suka nih makanan ini. Jadi berani jujur pada diri sendiri dan pada orang lain, itu coba deh Bapak Ibu lakukan itu akan lebih bisa mengurangi tingkat stres kita, ya. Karena seringkali stres itu juga muncul karena beban-beban yang tidak bisa kita keluarkan dengan proporsional, ya. Yang kelima, istirahat di penghujung hari, ya. Jadi kalau misalnya udah pulang kerja, jangan nambah kerjaan di rumah, ya. Makanya jangan sampai bawa kerjaan ke rumah. Ya sudah, kalau nyampe rumah ya istirahat, berkumpul sama keluarga, ya. Jangan mikirkan pekerjaan. Besok lagi di kantor mikirin pekerjaan, jangan mikirin rumah. Jadi waktu kita itu benar-benar produktif, ya. Ini 9 cara untuk mencegah burnout, ya, di tempat kerja. Berhenti mengkonsumsi informasi tanpa henti. Saya itu kemarin naik mobil online, ya, istilahnya Gokar atau Grab gitu, ya. Di situ supirnya itu nyetel berita terus menerus dari awal sampai akhir. Padahal di situ saya juga udah habis meeting sana sini. Nah, itu menimbulkan stresor tersendiri. Akhirnya saya bilang, Pak, tolong radionya diganti musik. Nah, itu sudah mulai rileks, ya, dan musiknya itu juga
perlu dipilah-pilah, musik yang lembut, musik yang menenangkan hati, suara gemericik air, suara alam, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sampai pada saat capek milih musik rock gitu ya, kurang pas. Kemudian kita harus tahu dan menyadari bahwa di setiap hari kita yang kita lalui selalu ada informasi-informasi baru. Nah, tentu hal ini kita harus pilih dan pilah informasi mana yang bermanfaat bagi diri kita maupun informasi mana yang merupakan sampah bagi kita yang tidak perlu kita masukkan di dalam ruang atau space pikiran kita ya. Seringkali kita merasa lelah menjalani hidup karena terlalu banyak junk files-nya ya. Jadi file-file yang harusnya dibuang dari otak kita itu kita pikirin sehingga yang file-file yang baik tidak ada tempatnya. Kemudian perlu juga kadangkala kita menyendiri, kadangkala kita hanya ngopi sendiri, tidak ketemu orang, ya, menenangkan pikiran, mungkin berbicara dengan hati nurani kita, apa sih yang jadi tujuan hidup kita, apa sih yang menjadi tujuan kita kerja di perusahaan ini, apakah hanya benar-benar karena gajinya atau misalnya hanya untuk menyenangkan orang sekitar atau memang benar-benar kita itu menguasai ilmunya dan benar-benar ingin memberikan kinerja yang terbaik ya. Jadi itu harus benar-benar kita introspeksi diri. Kalau istilahnya kontemplasi gitu ya. Dan biasanya kalau saya sendiri pun dengan hari-hari yang penat seperti itu biasanya jam 9 malam karena sudah mulai keluar nih melatonin ya. Melatonin itu hormon yang berkebalikan dengan kortisol yang nyebabin stres. Nah, saya udah mulai kontemplasi ya. Biasanya setengah jam sebelum tidur ya. Apa sih yang hari ini kita lakukan? Apa sih yang perlu diperbaiki? Apa sih yang perlu nggak kita teruskan atau kita buang? Nah, itu perlu ya di penghujung hari sebelum kita istirahat perlu juga melakukan kontemplasi seperti itu. Kemudian fokus pada sesuatu yang lain. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu jangan itu saja sehingga orang lain nggak didengar ya. Jadi kayak orang hidup pada dunianya sendiri gitu ya. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya seperti kita dengarkan headset ya, dengarkan musik lewat headset. Itu kan musiknya langsung di telinga kita. Apa akibatnya kita nggak mendengar kata-kata orang lain? Nah, itu yang nggak boleh ya. Makanya diciptakan sekarang ini teknologi headset memakai tulang pendengaran ya, sehingga dia mendengarkan musik, mendengarkan sesuatu ya, mungkin Zoom meeting itu tapi telinganya masih terbuka itu. Ini sebenarnya mengadop dari hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari orang itu mengalami burnout ya. Jadi tetap sadar diri pada lingkungan begitu ya. Kemudian ini yang paling penting juga yang harus kita latih setiap hari, syukur, kata-kata yang mudah diucapkan, tapi seringkali juga susah dijalankan ya. Apa sih arti syukur itu? Ya syukur artinya berterima kasih. Berterima kasih itu enggak hanya ya udah terima kasih, alhamdulillah gitu doang. Tetapi memanfaatkan apa yang kita terima itu dengan daya guna yang optimal. Ya, misalnya kita bersyukur nih panca indera kita baik, mata kita baik, tangan kita baik, pikiran kita baik. Ya oke, dibuat bekerja yang baik. Oke, kita dilimpahkan rezeki. Caranya syukur ya berbagi rezeki dengan orang lain seperti itu ya. Kemudian percaya diri itu penting ya, trust yourself ya. Jadi seringkali kalau kita nggak percaya diri, kita itu seringkali mendengarkan apa kata orang gitu ya. Jelek nih kamu kalau pakai baju ini, kamu kelihatan gemuk nih. Padahal kita fine-fine aja memakai baju itu ya. Jadi berupaya apa yang menjadi kata hati kita itu yang harus kita lakukan. Itu yang paling penting ya.
Kemudian kalau kita sudah mendengarkan kata hati, kita sudah kontemplasi, tentu kita akan mudah memikirkan makna dan tujuan kemana yang akan kita tuju, ya. Jadi jangan jangan berpikir bahwa teman-teman akan mencapai tujuan kalau terlalu banyak mendengarkan orang lain gitu. Ingat nggak kisah apa ya? Kisah yang pernah diceritakan ada katak lomba naik ke atas begitu ya. Nah, ada satu katak yang terus-menerus itu maju ke atas, naik tangganya terus-menerus nggak jatuh. Kalau katak-katak yang lain pada jatuh karena disorakin, diejek gitu kan. Ah, kamu kok melangkahnya pelan gitu. Jadinya dia nggak semangat lagi. Tapi si katak ini terus-menerus ke atas gitu ya. Setelah itu dia dinyatakan juara, ditanya, "Apa rahasiamu?" gitu ya. Ternyata kata ini katanya terjadi gangguan pendengaran alias katak budek gitu ya. Nah, ini bukan berarti kita harus jadi budek ya, artinya kita dapat pelajaran bahwa jangan terlalu banyak mendengarkan apa kata orang kalau memang itu tidak produktif bagi kita gitu. Jadi kalau orang ngomong disaring. Kalau positif, oke saya ambil. Tapi kalau negatif, ya udah tinggalkan gitu ya. Jadi dari situ kita akan belajar bahwa kita akan lebih cepat sukses ya. Eh, Kalau perjalanan hidup saya sendiri dulu itu ya dulu kalau saya posisi terakhir sebagai director di tahun 2010 ya. Saya sudah punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Tapi rumah dinas ya. Tapi saya nggak dengarkan orang lain, kenapa sih kok kamu lepaskan jabatan itu? Tapi saya dengarkan diri saya sendiri bahwa ini bukan diri saya gitu. Akhirnya di tahun itu saya resign dengan tidak punya apa-apa, nol, zero, rumah kontrak, kebanjiran, kehilangan mobil, dan lain sebagainya sudah pernah saya alami. Tapi tetap hal-hal yang positif saya dengarkan, hal negatif tidak saya dengarkan, terus menerus dan berupaya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya tetap baik, tetap hidup gitu ya. Dan begitu pula baik sebagai karyawan atau sebagai pengusaha harus memiliki konsep seperti itu ya. Bukan berarti terus karyawan hidupnya terus-menerus terkekang, enggak. Karyawan itu adalah orang yang memiliki wadah untuk berkontribusi lebih baik gitu. Kalau kita memiliki pola pikir yang positif. Kemudian cara kedelapan, latih pola pikir keterhubungan ya. Artinya kita harus memiliki pola pikir bahwa kita itu tidak bisa segala sesuatu itu harus diselesaikan sendiri gitu. Kita harus mencari pendapat orang, kita harus berkonsultasi kalau memang kita tidak menguasai ilmunya, ya. Kalau misalnya kita perlu belajar lebih dalam juga harus mencari ahlinya, gitu ya. Jadi nggak serta-merta karena kita harus percaya diri, semuanya overconfidence, kita melupakan orang lain, kita melupakan sumber-sumber yang lain, itu juga tidak benar ya. Jadi semuanya harus tertakar dengan baik. Dan yang poin 9 adalah selalu berpikir positif. Pada saat COVID dulu ada penelitian, dia meneliti dari 1.000 mahasiswa selama 2 minggu berturut-turut itu dilatih berpikir positif ya. Tidak boleh mengatakan kata-kata negatif, berpikir jelek pun juga tidak boleh ya. Ternyata di dalam penelitian didapatkan orang yang berpikir positif selama 2 minggu saja itu bisa meningkatkan sistem imun 40% gitu ya. Itu baru 2 minggu. Bayangkan kalau setiap hari kita melakukan kontemplasi diri dengan terus-menerus menyuarakan atau menularkan pikiran-pikiran positif kita pada lingkungan kita ya, itu akan membuat kita lebih bagus sistem imunnya, tidak gampang sakit, tidak gampang marah dan lain sebagainya. Nah, pada posisi di pekerjaan ya untuk mengantisipasi burnout di kemudian hari, maka yang pertama kalau misalnya mau bekerja di perusahaan ya, bagi yang belum bekerja coba cek nih kontrak kerjanya ya.
kontrak kerja ini akan memberikan role play kita di dalam perusahaan, ya. Ruang lingkup pekerjaan dan kewenangan kita sejauh mana itu harus jelas terlebih dahulu sebelum bekerja. Kemudian dalam menerima kontrak kerja, kenali diri kita. Kita ini mampu nggak sih dengan kontrak kerja itu? Jadi jangan karena tawaran gaji yang menggiurkan, ya, sebagai personal assistant, sebagai manajer digaji 30 juta, 35 juta, udah senang dengan offeringnya, tetapi nggak mengenali diri kita itu mampu nggak? Kalau memang kita tidak mampu terhadap beban kerja itu, maka akan terjadi tadi, ya, stres kronis, yaitu fatigue, dan kemudian terjadi burnout. Kemudian langkah ketiga, kalau udah masuk ke pekerjaan, ke lingkungan pekerjaan, pilih orang-orang yang positif. Jauhi teman-teman yang toksik, ya. Selalu setiap hari menularkan hal-hal yang positif, ya, mulai dengan menyebarkan salam, selamat pagi, assalamualaikum, didoakan teman-temannya, ya. Kemudian senyum, itu hal-hal positif, ya. Jadi jangan sampai masuk ruangan kerja kita dengan cemberut. Coba bayangkan, lebih bahagia mana kita melihat orang yang tersenyum sama orang yang cemberut. Tentu kita senang melihat orang yang tersenyum. Itu artinya apa? Nilai-nilai positif atau aura positif itu bisa ditangkap oleh orang lain, ya. Nah, bagaimana manajemen burnout di tempat kerja supaya hal semua yang kita bicarakan tadi tidak terjadi? Yang pertama, kembangkan sistem komunikasi yang baik, ya, di tempat kerja, baik antar karyawan, antar teman kerja, antar pimpinan, ya. Kemudian bentuk forum-forum sharing, ya. Sharing ini nggak mesti sharing secara formal, ya. Sharing juga informal, misalnya bos dengan bawahannya panggil aja. Apa sih yang membuat kamu tidak optimal di tempat kerja? Jadi semuanya harus dikomunikasikan. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, ya, jadi batasi diri. Kita harus menjauh pada orang-orang yang toksik, ya, atau orang-orang yang negatif. Kemudian jangan lupa me time, ya, lakukan relaksasi, lakukan healing, lakukan, ya, mungkin kontemplasi, ya, bisa dengan yoga, bisa dengan ke alam, di lingkungan alam sambil ngopi dan lain sebagainya. Semuanya butuh space sendiri gitu, ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa olahraga, karena ternyata olahraga itu dengan gerakan fisik, ya, tadi yang videonya stretching itu kan mengeluarkan gerakan-gerakan fisik, itu ternyata bisa meningkatkan endorfin, ya. Endorfin itu hormon bahagia. Tidak pernah saya lihat orang yang aerobik, ya, kemudian orang yang nge-gym itu sambil nangis, nggak pernah. Semuanya dengan senyuman, dengan rasa bahagia, ya. Dan yang keenam adalah tidurnya harus cukup. Tidur cukup itu meliputi dua aspek, ya. Tidur secara kuantitatif, ya, waktunya nggak kurang dari 6 jam, ya. Rata-rata 6-8 jam. Kemudian kualitasnya juga harus cukup, ya. Ciri orang yang tidurnya kualitasnya nggak cukup adalah setelah bangun tidur masih terasa capek. Itu tidur yang kualitasnya kurang cukup, ya. Jadi kita harus mulai belajar tidur yang berkualitas. Nah, ini tips untuk makanan pengurang stres dan burnout, ya. Green tea, pisang, bayam, salmon, blueberries, almond, coklat, ya. Biasanya orang kalau sedih itu makan coklat langsung bahagia, apalagi coklatnya dibelikan orang lain itu lebih bahagia lagi, ya. Kemudian jeruk, ya, susu, alpukat itu makanan-makanan ringan yang bisa mengurangi stres dan burnout, ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada senam nih untuk mencegah burnout. Jadi tidak hanya senam fisik, ya,
tetapi senam untuk keseimbangan otak kanan dan kiri. Ya, kita lihat ya. Nah, coba nanti dilatih. Ini banyak di YouTube ya, senam otak kanan kiri. Jadi otak kanan dan kiri harus seimbang ya. Sambil dicoba-coba ya, kita lihat keseimbangan kanan dan kiri ya. Oh. Iya, oke. Iya, itu tadi senam otak kanan dan kiri ya. Nanti filenya saya share ke panitia untuk dijalankan bersama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan ya. Jadi senam kecil itu adalah tips kalau kita sudah mulai bosan atau sudah mulai turun motivasi, coba senam otak kanan dan kiri. Karena otak kita itu ada dua belahan ya, kanan dan kiri. Kalau kita nggak seimbang, maka kita akan mudah burnout. Nanti dicoba ya di rumah, nanti malam ya. Hitung-hitung untuk weekend dicoba senam otaknya kanan dan kiri. Saya kembalikan ke MC, silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Arif. Sekarang mungkin udah mengerti ya teman-teman tadi yang disampaikan oleh Dr. Arif, mulai dari gejala burnout, kemudian kemudian untuk efek burnout-nya itu sendiri, jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa, bisa menimbulkan apa, kemudian dan cara pencegahan burnout. Nah, kita recall kembali ya, mungkin boleh di open kamera, teman-teman semuanya open kamera dan open mikrofon. Tadi kira-kira gejala burnout itu apa sih? Ada yang mau open mic? Mungkin gejala burnout. Kalau nggak bisa jawab berarti burnout ya. Ayo sebutin gejala burnout satu aja coba. Kurang tidur, Pak. Kurang tidur. Apalagi? Berpikir negatif. Susah ditidurin. Mudah marah ya. Terus apa lagi? Baper. Oh, beda dong baper. Baper pakai B. Oh, baper. Bener Susah ya, Mbak? diajak komunikasi. Susah diajak komunikasi. Nah, Udah marah. gejala-gejala tersebut ada nggak yang merasakan gejala burnout dari teman-teman?
Ada banyak. Banyak. Kapal ini. Jadi kalau banyak, mulai sekarang teman-teman harus lakukan tips yang saya sampaikan ya. Jadi harus healing, harus juga mulai melatih diri berpikir positif ya, tidurnya harus cukup. Kemudian cemilannya udah diganti, jangan cemilan pastry ya, cemilannya alpukat, almond gitu ya. Coklat itu bisa bikin stress relief ya. Kemudian kira-kira, apa sih cara dari burnout tersebut? Mungkin ada yang mau jelasin satu orang cara mencegah burnout atau cara mengatasi burnout. Cara mengatasi burnout. Ayo. Tadi saya sampaikan ada 9 cara ya. Coba. Ayo di open mic. Berhenti mengkonsumsi informasi informasi yang tanpa tiada henti. Ya. Kemudian Latih pola pikir, syukur. Nah, pinter Bang Fokus pada Yaser. sesuatu yang lain. Bang Yaser nggak burnout ini. Latih pola pikir percaya diri. Ya. Latih pola pikir positif. Wah, Bang Yaser nilainya paling tinggi, Bang Yaser. Kemudian apa sih kira-kira efek burnout yang dapat kita alami kalau misalnya dibiarkan terus-menerus? Kira-kira apa, Yon? Penyakit jantung. Bisa menyebabkan penyakit jantung ya, teman-teman. Kemudian apa lagi? Diabetes, tekanan darah. Diabetes, tekanan darah tinggi. Tuh, siapa yang suka marah-marah ya? Kemudian itu penyakitnya Bang Yaser semua itu. pengalaman pribadi. ada lagi yang mau ngasih tahu apa efek burnout? Gangguan kejiwaan. Ya, depresi. Gangguan kesuburan tuh. Ya. Nah, itu Kesuburan itu termasuk juga disfungsi ereksi ya. Jadi kalau laki-laki susah ereksi juga tanda-tanda burnout ya. Dengerin ya, teman-teman. Itu adalah kumpulan dari gejala atau apa ya, seperti manifestasi jika teman-teman mengalami burnout berkepanjangan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah join boleh open kamera sebelum kita ke tanya jawab. Kita foto bersama dulu ya. Dia jogging. Mungkin operator bisa capture. Ya, ditata dulu hijabnya, rambutnya dirapiin. Oke. Yang nggak bisa senyum, coba dipaksa senyum dulu ya. Kamera semuanya ya. Kita foto dulu. Operator tolong di screenshot ya. 1, 2, 3. Terus gaya zero accident ya. 1, 2, 3. Tolong di screenshot ya. Oke. Baik, terima kasih. Teman-teman, karena waktu